Kalau kita ngomongin soal sekolah, apa sih yang biasanya langsung kebayang? Mungkin guru, murid, papan tulis, ya kan? Tapi pernah nggak sih kita mikir, apa aja ya yang sebenarnya perlu disiapin supaya satu hari aja di sekolah itu bisa berjalan mulus? Ternyata jawabannya itu wah jauh lebih rumit dan berlapis dari yang kita kira. Coba deh kita renungin sejenak. Di balik suara bel masuk, senyum ramah guru, dan anak-anak yang lagi asik belajar, itu semua ada sistemnya. Ada sebuah persiapan besar-besaran di belakang layar yang seringkali nggak kelihatan, tapi krusial banget. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, dari fondasinya, fondasi logistik yang bikin semua program sekolah itu ya bisa jalan. Nah, ini adalah contoh nyata dari sebuah presentasi persiapan sekolah. Beneran deh, ini tuh kayak lagi bangun gedung. Semuanya harus dimulai dari fondasi yang kokoh. Ini nih, gambaran besarnya. Dari level makro, coba perhatiin deh detailnya. Ada soal tempat cuci tangan, area makan khusus, bahkan sampai ke urusan buang sampah. Intinya apa? Intinya, bahkan sebelum satu pelajaran pun dimulai, sekolah itu harus bisa mastiin lingkungannya aman, sehat, dan rapi. Inilah kerangka yang bisa kita lihat langsung. Tapi, tunggu dulu, ini baru setengah cerita loh. Kalau semua persiapan logistik tadi itu ibarat panggungnya, nah pertunjukan utamanya tuh ada di dalam kelas. Jadi kerangka fisik ini beneran baru permulaan. Sekarang, yuk kita zoom in. Kita geser dari pandangan luas satu sekolah ke pandangan yang super detail. Satu ruang kelas selama 70 menit aja. Kita mau lihat arsitektur lain yang seringkali nggak kelihatan. Dan disinilah kita nemuin harta karunnya, sebuah rencana pembelajaran. Ini bukan sekedar daftar materi ya, tapi ini tuh cetak biru. Sebuah blueprint super detail yang merancang setiap menit pengalaman belajar seorang siswa. Dan dokumen yang kita intip ini dibuat cuma buat satu kali pertemuan. Satu kali. Spesifik banget, untuk kelas 6, pelajaran bahasa Indonesia dengan durasi 70 menit. Percaya deh, tingkat kerinciannya bakal bikin kita kaget. Kerennya lagi, rencana pembelajaran ini disusun kayak sebuah cerita. Ada 3 babak yang jelas. Ada pembukaan, bagian inti, dan juga penutup. Dan setiap babak itu punya tujuan dan alokasi waktu yang presisi banget. Nih, lihat deh, gimana setiap menit itu ada gunanya ya. 10 menit pertama, itu buat manasin mesin, bangun koneksi, bikin fokus. Terus, masuk ke bagian inti selama 50 menit. Ini waktunya eksplorasi dan kerja bareng. Terakhir, 10 menit buat refleksi, ngambil pelajaran penting. Ini semua bukan kebetulan loh, ini semua dirancang dengan sengaja. Nah, bagian yang paling keren menurut saya ada di sini. Dokumen ini nunjukin kalau guru itu bukan cuma ngerancang materi, tapi ngerancang untuk manusia. Gurunya benar-benar mikirin dan metain kebutuhan setiap siswanya. Di rencana ini ditulis jelas banget loh, kalau minat dan gaya belajar muridnya beda-beda. Ada kelompok yang suka cerita fiksi, ada yang lebih nyambung sama sejarah, ada yang jago ngomong, ada yang lebih kuat kalau nulis sendiri. Nah, ini dia kunci pengajaran yang hebat. Bukannya meratain semua siswa, tapi justru merayakan dan ngasih ruang buat perbedaan mereka. Terus, gimana caranya guru tahu tujuannya tercapai atau enggak? Nah, penilaiannya juga gak cuma satu. Gurunya ngelihat paling nggak dari 4 sisi yang berbeda. Ini nunjukin banget ya, kalau penilaian zaman sekarang itu udah jauh dari sekedar benar atau salah. Skill kayak kerja sama tim, kemampuan analisis, itu dinilai secara resmi loh, sama pentingnya kayak pemahaman materi. Jadi yang dilihat itu bukan cuma hasil akhirnya, tapi juga prosesnya. Oke, sekarang yuk kita sambungin titik-titiknya. Dari urusan logistik yang gede banget di awal tadi, sampai ke detail super kecil di rencana pembelajaran ini. Apa sih benang merahnya? Ternyata, ini dia tujuan akhirnya. Tertulis jelas di rencana pembelajaran itu. Di balik semua persiapan, semua hitungan menit, semua rubrik penilaian, ada satu tujuan yang jauh lebih besar. Bukan cuma supaya siswa hafal unsur intrinsik cerita, tapi supaya mereka jadi manusia yang lebih berempati dan bisa berpikir kritis. Jadi, kesimpulannya gini, pendidikan yang hebat itu dibangun di atas 2 pilar. Yang pertama, fondasi yang kelihatan, sekolah yang aman dan nyaman. Dan yang kedua, arsitektur yang nggak kelihatan, pengajaran yang dipikirin matang-matang, yang penuh empati dan punya tujuan mulia. Nah, setelah kita ngintip semua lapisannya, dari checklist kebersihan sampai ke cara menilai kerja sama tim, kira-kira pandangan kita soal apa yang dikerjakan seorang guru setiap hari berubah nggak ya?